Shalom Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2020. Untuk itu pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka itu saya menghimbau kepada setiap keluarga yang tidak sempat hadir ibadah di dalam gereja, mari bisa mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah secara online. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa bersama. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih karuniamu dan oleh karena penyertaanmu, maka sampai hari ini kami boleh sampai di penghujung tahun ini, dan kami akan segera menyeberang ke tahun 2021 pada besok hari nanti. Tapi hari ini kami mau datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami mau berterima kasih kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menjamah umatmu di rumah masing-masing. Roh Kudus akan menjamah hambamu pada saat ini yang akan memimpin ibadah ini. Sehingga dengan demikian maka umatmu dan bahkan hambamu, kami semua bersama-sama boleh merasakan hadiratmu dan kuasamu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, mari katakan bersama-sama El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Shaddai, El Shaddai, sekali lagi El Shaddai, El Shaddai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah El Shaddai. Inilah pujian penyembahan kami yang kami persembahkan kepadamu. Biarlah pujian ini menjadi korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Biarlah lewat pujian penyembahan ini, kami boleh menaikkannya sebagai persembahan kepadamu Tuhan, dan ucapan syukur kami kepadamu. Karena hanya Engkaulah Allah El Shaddai yang menyertai kami sampai pada hari ini. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, dan Roh Kudus urapi umat-Mu, dan setiap orang yang sedang mengikuti ibadah ini pada saat ini. Kami yakin dan percaya, oleh karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, maka firman Tuhan akan mempertumbuhkan iman kami. Firman Tuhan akan meluruskan jalan hidup kami. Firman Tuhan akan memberkati kami. Sehingga dengan demikian maka hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan penuh sukacita untuk menyambut kehadiran-Mu dan menyambut firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Oleh karena pimpinan dan tuntunan Tuhan, maka kita ada sampai pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan tema kita pada hari ini adalah malaikat penjaga yang tak kelihatan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat yang ke-12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan mengijak anak singa dan ular naga. Ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Sungguh kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menciptakan dunia ini untuk satu tujuan yang baik. Manusia itu melupakan sang penciptanya, atau melupakan Tuhan ya di dalam kehidupannya. Maka Tuhan menimpakan murka dan malapetaka serta tulah yang menimpa bumi ini. Maka perlu kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara-saudara. Mari kita akan membahas firman Tuhan ini. Kita akan masuk dalam poin
yang pertama. Di dalam bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, menyampaikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga saudara dan saya, untuk menjaga kita semua di dalam setiap langkah-langkah hidup kita dan di dalam segala jalan hidup kita. Dan oleh karena dia selalu mengasihi kita, maka itu dia perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan hidup kita. Di mana kita tinggal, dimanapun kita berada, secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Tetapi ada malaikat Tuhan yang sedang berkeliling di sekeliling kita untuk menjaga kita sebagai biji mata Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Maka hari ini saya ingin mengingatkan pada kita semua, bahwa kalau kita semua mulai dari bulan Januari sampai dengan di akhir bulan Desember ini, yaitu di tahun 2020 ini, kalau kita ada, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kemudian, apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan yang kita baca ini juga, itu mengingatkan kepada kita sekalian tentang sebuah cerita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Menceritakan kepada kita tentang bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara. Oleh karena Petrus memberitakan Injil dan Petrus memberitakan tentang nama Yesus, sehingga semua orang datang kepada Yesus dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Maka risikonya adalah Petrus ditangkap ya oleh Herodes, kemudian Petrus dimasukkan di dalam penjara. Disampaikan dalam firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, di dalam ayat yang keempat, di mana di dalam ayat itu dikatakan bahwa tangan dan kakinya itu dirantai. Dan bukan hanya tangan dan kakinya itu diborgol, dirantai, saudara-saudaraku. Tetapi Petrus ini dijaga oleh 4 regu. Setiap regu terdiri dari 4 orang. Dan Petrus dijaga 4 lapis. Petrus tidak bisa melarikan diri dari penjara pada saat itu. Bahkan firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang keempat, betapa menderitanya Petrus di dalam penjara itu. Tapi Kisah Rasul mengatakan pada kita semua, yaitu di dalam pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan di sini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jadi bukan hanya di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Mazmur 91, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di dalam segala jalan hidup kita. Tetapi di dalam kitab Kisah Rasul, kemudian di dalam kitab-kitab yang lain juga, ada malaikat Tuhan yang diperintahkan oleh Allah pencipta langit dan bumi untuk menjaga anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sebab itulah hari ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhanlah yang menjaga kita sehingga kita ada sampai pada hari ini. Kita masuk dalam poin yang kedua. Marilah kita melekat kepada Tuhan. Seperti pohon ya, dan ranting yang melekat pada pokoknya. Dimana kalau ranting itu melekat pada pokoknya, maka ranting itu akan tetap hidup, kemudian dia akan menghasilkan buah. Mari kita semua melekat pada Tuhan. Mari kita semua lengket pada Tuhan. Dan kalau kita semakin lengket pada Tuhan pada tahun 2021, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir mengenai berita-berita yang menakut-nakutin kita, mengenai berita-berita yang membuat kita khawatir, mengenai ramalan-ramalan orang dunia, mengenai tahun 2021.
Sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa kalau kita melekat pada Tuhan dan Tuhan itu juga melekat pada kita, maka Tuhan pasti akan menolong kita dan Tuhan pasti akan melindungi kita sekalian. Poin yang ketiga, di dalam tahun 2021 yang akan datang, saya selalu yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Karena di dalam kitab Mazmur 91, bahwa bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kalau kita ini sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kalau kita ini sungguh-sungguh lengket dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjawab doa kita. Oleh sebab itu hari ini, saya berdoa kepada Tuhan, dan berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, supaya di tahun 2021, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Poin yang keempat, Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam tahun 2021 yang akan datang. Karena dia adalah Allah Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Maka kalau Allah menyertai kita untuk memasuki tahun 2021, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bimbang. Tapi kita harus mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita harus mempercayakan keluarga kita di dalam tangan Tuhan. Kita juga harus mempercayakan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita di dalam tangan Tuhan. Bahwa Allah Immanuel akan selalu menyertai kita dan dia akan selalu menolong kita. Bukankah dia Allah Immanuel yang sudah menyertai kita dari bulan Januari sampai dengan hari ini tanggal 31 Desember tahun 2020 ini. Dia adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita juga di dalam tahun 2021 yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Yang kelima, di dalam tahun 2021 Tuhan akan memberikan panjang umur kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang mengatur tahun-tahun hidup kita. Tuhan juga yang mengatur langkah-langkah hidup kita di dalam dunia ini. Dan oleh sebab itu Tuhan tidak akan pernah mengambil kita sebelum waktunya. Tuhan sendiri yang akan memperpanjangkan umur kita. Bahwa kalau Tuhan tidak mengizinkan atau kalau belum waktunya, maka sehelai rambut pun dari kepala kita tidak akan gugur tanpa seizin daripada Tuhan. Mari kita siapkan diri untuk meninggalkan tahun 2020 ini dan kita akan masuk dalam tahun 2021. Saya yakin dan percaya seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Ya, kemudian di tangan kirinya ada kekayaan, ada kehormatan, dan ada kemuliaan. Poin yang ke-6, saudara-saudara. Tuhan adalah juru selamat kita. Dalam tahun 2021 ini, saudara-saudara, tidak ada jaminan buat kita. Siapa yang bisa menjamin kita untuk menyelamatkan kita di tahun 2021 yang akan datang? Kita juga belum tahu apa yang akan terjadi dan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Dia yang menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Pakaian yang ada di tubuh mereka tidak sobek dan kasut yang ada di kakinya juga tidak rusak. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang pelihara mereka. Allah nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah namanya Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Amin, Bapak Ibu sekalian.
Dan dia telah berjanji kepada nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub bahwa dia akan memberkati keturunannya. Oleh sebab itu saudara dan saya ini merupakan keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saya percaya kita juga merupakan Israel rohani yang sedang hidup di akhir zaman ini. Dan sebagaimana Allah telah memelihara nenek moyang kita, dan Allah menyertai dia dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan mujizat yang luar biasa, maka demikian juga Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Sang Penguasa, Pencipta langit dan bumi itu. Itu namanya Yesus. Kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, saudara-saudaraku, maka saya yakin dan percaya kita pasti akan tertolong. Kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, maka dia pasti akan menyelamatkan kita semua. Jadi tidak ada juru selamat yang dapat menyelamatkan di dunia ini. Tidak ada juru selamat yang bisa menjamin kehidupan kita di tahun 2021. Tapi saya percaya Tuhan Yesus yang ada di surga saat ini, dia adalah juru selamat kita. Dan sampai dengan hari ini, dia tetap berdoa buat kita supaya dengan demikian maka hidup kita bahagia di dunia. Dia juga menyediakan pada kita rumah di surga, sehingga pada suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam surga yang Tuhan telah sediakan kepada kita sekalian. Untuk itu di akhir daripada khotbah ini, saya mengajak kita sekalian, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di tahun 2021 yang kita akan hadapi pada besok hari. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan meneguhkan kita, persiapkan kita, dan memberkati kita tahun 2021 yang akan datang. Nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, Tuhan selalu menolongku, musim akan selalu berganti. Mari kita menyanyikan bersama-sama pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongmu,
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu menyembah Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Ucapkan syukur hanya kepada Tuhan. Dia yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan diri untuk berdoa bersama-sama mengakhiri tahun 2020 ini. Dan kita berdoa mempersiapkan diri untuk masuk di tahun 2021 yang akan datang. Setiap orang di rumah masing-masing berdoa dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini, mari berdoa, serahkan dirimu kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sampai di tahun 2020 ini Tuhan. Kemudian pada saat ini kami mempersiapkan diri untuk masuk di tahun 2021. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah menyertai kami dalam tahun 2020 ini, maka Engkau menyertai kami dalam tahun 2021, yaitu hari besok yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami dan masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tahun-tahun umur kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan yang berkuasa atas tahun-tahun hidup kami. Dan Tuhan juga yang akan memperpanjang hidup kami, untuk kami bisa hidup di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga adalah Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Engkau telah menyertai kami di tahun 2020, maka Engkau juga akan menyertai kami di tahun 2021 yang akan datang. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu, dan hamba-Mu menyerahkan diri hamba-Mu dalam tangan-Mu, dan hamba-Mu serahkan semua orang yang percaya kepadamu dan seluruh jemaat GBI Bukit Sion dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami di tahun 2021 yang akan datang. Dan kami yakin dan percaya, oleh karena Tuhan menyertai kami, maka kami tidak takut, karena Tuhan pasti akan menolong kami, dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Dan oleh karena kami percaya kepadamu Tuhan, maka kami sanggup menjalani kehidupan kami sekalian. Dijauhkan kami dari penyakit sampar, dijauhkan kami dari penyakit menular, dijauhkan kami dari kecelakaan, dijauhkan kami dari maut. Oleh karena Tuhan Yesus telah mati di Bukit Golgota untuk melepaskan kami dari maut,
melepaskan kami dari musibah, kecelakaan, dan bahkan melepaskan kami dari segala kutuk sakit penyakit yang hendak menimpa kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Jikalau hari ini ada orang yang sedang mengikuti acara ucapan syukur ini, yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Engkau jamah hatinya. Biarlah hatinya terbuka untuk menerima Yesus dalam hidupnya. Karena Yesus adalah Immanuel yang akan menyertai kehidupannya dan juga yang akan menyelamatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sebagai gembala sidang di tempat ini mengucapkan ya, selamat tinggal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru yaitu tahun 2021. Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Haleluya. Amin.